Saat ini kita sudah tiba di Posko Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngada, tepatnya di kantor BPBD Kabupaten Ngada. Sejak tadi pagi kita mulai pukul 7, kita mulai dari perbatasan antara Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada, dan kemudian di beberapa titik persinggahan lainnya kita bersama rombongan Bapak Bupati Ngada ini mengecek kesiapan bagaimana garda-garda terdepan ini ya, posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Ngada untuk mencegah masuknya corona ke Kabupaten Ngada. Sampai tadi kita sudah singgah juga ke tempat karantina terpusat di Turekisa, dan di tempat ini, di sini mereka melakukan tugas untuk mengupdate bagaimana informasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ngada. Teman-teman kita ini sedang mengerjakan tugasnya masing-masing. Kita lihat juga ada Bapak Sekda dan juga yang lainnya. Tentu saja masih bersama dengan Bapak Bupati Ngada yang saat ini masih bersama dengan kita sudah pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi sepanjang hari ini kami melakukan tugas pengecekan bagaimana posko-posko ini mempersiapkan diri untuk mencegah masuknya COVID-19 di Kabupaten Ngada. Pak Bupati, kalau kita tadi mengecek kesiapan pencegahan, lalu saya dengar bahwa pemerintah Kabupaten Ngada juga punya program khusus ya. Jadi selain mencegah, menanggulangi, ternyata ada satu kabupaten di Flores, di NTT ya, saya baru dengar bahwa ada program untuk membantu mahasiswa yang terdampak COVID-19 yang tidak bisa pulang karena memang ada himbauan untuk tidak mudik dulu ya Pak Bupati ya. Lalu pemerintah Kabupaten Ngada memikirkan bagaimana keberadaan mereka selama di sana ketika tidak boleh pulang sedangkan libur panjang, ini masa belajar dari rumah, dan ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Ngada untuk mereka. Apa bantuannya kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Bupati Ngada. Benar ada program seperti itu Pak Bupati ya? Benar ya, kita dalam penanganan penyebaran COVID-19, tentu yang pertama pada prinsipnya kita akan mengikuti seluruh protap SOP baik dari gugus tugas nasional, gugus tugas provinsi, dan untuk Kabupaten Ngada selain kita membentuk gugus tugas di kabupaten, kita juga membentuk gugus tugas di kecamatan sampai ke desa. Ini dalam rangka memaksimalkan supaya semua celah yang ada kemungkinan pengembangan virus corona ini bisa kita atasi dari sedini mungkin. Ya, jadi untuk program bantuan kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi kita, ini teknisnya akan seperti apa nanti Bapak? Ya, jadi begini, kita kalau hitung dari jumlah kakak yang ada di Kabupaten Ngada kurang lebih 36.000 kakak. Dari 36.000 kakak ini, kita kurang lebih ada 13.500 lebih kakak yang terdata pada dinas sosial sebagai keluarga miskin. Dari 13.000 kakak itu ada 6.000 lebih kakak yang sudah mendapat program dari pusat. Ya, PHK lalu bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Tetapi dengan dampak virus corona ini, kami juga mempertimbangkan ini aktivitas ekonomi, usaha dan lain sebagainya terjadi kemandekan. Oleh karena itu kami menetapkan 4 sasaran kita dalam rangka membantu masyarakat kita. Yang pertama keluarga miskin, yang kedua pelaku-pelaku ekonomi kita yang berjualan di pasar, di kios-kios kecil, juga termasuk tukang ojek. Lalu yang keempat itu adalah kita ada 36 desa yang prediksi kita itu terjadi rawan pangan. Itu juga kita bantu. Tetapi di sisi lain kita juga berpikir dampak ekonomi. Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa ada yang kuliah di kota-kota di Jawa, Denpasar dan lain sebagainya. Yang tidak bisa pulang. Ya. Kami bersyukur kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, kurang lebih 90% masyarakat, partisipasi masyarakat luar biasa. Ya. Salah satu yang kami himbau berdasarkan kebutuhan dan permasalahan kita adalah kita minta kepada keluarga-keluarga di Kabupaten Ngada ini untuk menghimbau kepada keluarga-keluarga yang ada di luar Kabupaten Ngada, termasuk mahasiswa, untuk sementara ini sebaiknya mereka jangan dulu kembali. Karena kita khawatir kalau misalnya mereka berbondong-bondong kembali karena ketakutan di Jawa sana, di Bali katakan sudah masuk dalam zona merah, saya khawatir ke depan ini persoalan corona sekarang kita tahu di Jawa segala macam, dia bisa geser ke NTT dan khusus Kabupaten Ngada. Dan responnya luar biasa.
Sehingga saya katakan tadi terima kasih untuk masyarakat dan juga mahasiswa. Karena kami mendapat WA juga masyarakat, mereka bersepakat juga untuk tidak kembali. Ini hal yang luar biasa. Mereka nanti Pak Bupati akan mendapatkan dana segar semacam itu Pak Bupati ya untuk Ya. mahasiswa-mahasiswi. Kita beri dana segar untuk mereka, sekedar talangan ya untuk mereka selama mereka tidak kembali. Lalu mekanisme yang kita bangun adalah yang pertama kita coba mencari tahu siapa di Jakarta, kemudian di Semarang, Jogja, mungkin kota-kota lain. Kita punya keyakinan pasti ada ikatan-ikatan keluarga mahasiswa. Oleh karena itu kami coba menghubungi ketua-ketua ikatan untuk menginventarisir mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang aktif berkuliah. Ya. Dan kita sudah melalui ini sistem aplikasi dan itu memang ada kekeliruan sedikit ya dalam kita menerjemah lebih jauh. Itu kita sampai dengan minta nomor rekening dan ini hal-hal yang sedikit menjadi miss antara kita dengan mereka sehingga banyak juga yang memberikan beberapa pikiran kembali kepada kita. Tapi prinsipnya kita melalui ketua-ketua ikatan dengan menginventaris seluruh mahasiswa berapa jumlahnya, lalu mereka akan menyampaikan permohonan kepada Bupati dan mereka memohon bantuan. Karena bagaimanapun juga kita tidak menggunakan alas corona ini, semuanya kita boleh lakukan tanpa sebuah prosedur. Sehingga kami minta nanti mereka ajukan, karena ini masuk dalam kategori bansos. Bantuan sosial, melalui ketua-ketua ikatan mereka menyampaikan permohonan kepada Bupati, lalu dengan sejumlah anggaran, sementara ini kita baru alokasikan 500.000 per mahasiswa. Kita akan lihat lagi kemungkinan peluang APBD kita, kemampuan APBD kita, tentu kita akan lihat dan kita akan pertimbangkan kembali. Setelah mereka mengajukan permohonan itu kepada Bupati, Bupati akan mendistribusi keuangan itu melalui ketua. Nah, lalu selanjutnya ketua-ketua ikatan di semua kota itu mereka langsung mendistribusi ke masing-masing mahasiswa. Katakan misalnya dengan bukti penerimaan kwitansi. Setelah mereka terima, bukti-bukti penerimaan kwitansi itu akan kembalikan kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban penerimaan. Karena berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban ini, tentunya Bupati juga akan bertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang ada ke DPR, secara kira ke provinsi dan ke pusat. Jumlah 500.000 ini ada klasifikasi tertentu Pak Bupati untuk mahasiswa atau semua mahasiswa? Semua mahasiswa. Tidak ada klasifikasi orang tua mampu, tidak mampu, kurang mampu, pokoknya kita akan bantu seluruh dengan yang kita rencanakan sementara ini 500.000. Asasnya merata, walaupun tidak adil. Ya, soal adil kan kita tidak menerjemahkan sama rata sama rasa. Kalau kita menerjemah sama rata sama rasa ini kan susah. Ya, adil dalam arti kita lihat persoalan yang mereka hadapi, lalu kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga kami berasumsi 500 kita bagi kami merasa cukup adil untuk semua mahasiswa yang akan menerima bantuan dari pemerintah daerah. Pak Bupati, ini kalau saya dengar tadi ya, Pak Bupati percaya penuh kepada ketua-ketua ikatan di seluruh Indonesia untuk bisa menginventarisir bahkan mendistribusikan dana tersebut. Kontrol dari pemerintah kabupaten nanti seperti apa kepada mereka? Dalam rangka menyampaikan permohonan dengan nama-nama terlampir, kita hanya minta satu fotokopi kartu mahasiswa. Itu sebagai pembuktian bahwa mereka betul-betul sebagai seorang mahasiswa juga yang mungkin sedang aktif berkuliah. Kita tidak pungkiri mungkin ada satu dua yang mungkin sulit kita jangkau. Tapi kita berupaya dengan mekanisme pertanggungjawaban kita, ya mereka yang menerima itu kan nanti permohonan itu dilampirkan dengan daftar secara kolektif, masing-masing mahasiswa fotokopi KTP untuk bisa kepada Bupati. Ya, kita harapkan para pihak ini tidak memanfaatkan COVID-19 atau kepercayaan penuh dari pemerintah kabupaten ini untuk tidak menjalankan apa yang seharusnya kita harapkan begitu ya. Pak Bupati, kita coba cek dulu kepada mahasiswa-mahasiswi kita yang ada di luar Pulau Flores, mereka sudah tahu atau belum ya tentang program ini dan bagaimana tanggapan mereka? Apakah mereka kemudian mengurungkan niat untuk tidak pulang karena ada bantuan ini atau seperti apa? Kita coba cek kepada mahasiswa-mahasiswa. Ujung telepon kita sudah tersambung dengan salah satu mahasiswi kita di Surabaya, namanya Ana Maria. Halo Ana Maria.
Halo Kak, Ya, sehat ya di Surabaya. puji Tuhan sehat. Ini belajar dari rumah ya. Iya, belajar di rumah. Dan ini kalau Iya. Jawa Timur kan masuk juga dalam zona merah dan memang hampir seluruh wilayah Indonesia. Di sana mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Ngada ini dispesialkan oleh pemerintah Kabupaten Ngada, ada program khusus bantuan untuk mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Ngada. Sudah dengar ini Ana Maria? Iya, kita sudah tahu informasinya. Lalu bagaimana arahan dari Ketua Ikatan Mahasiswa-Mahasiswi atau Keluarga Besar Kabupaten Ngada di Surabaya? Jadi waktu itu kita di grup itu diumumkan untuk mengisi formulir terkait bantuan dari pemerintah Kabupaten Ngada. Ya, jadi kita diarahkan untuk mengisi formulir di Google Form. Setelah itu nanti mengisinya berdasarkan nama, asal universitas, sama foto dari kartu mahasiswa. Ya, teman-teman mahasiswa tahu dari mana bahwa ada program ini? Yang pertama itu dari grup Ikatan Pemuda Mahasiswa di Surabaya sendiri, itu ada disebarkan melalui WhatsApp. Terus yang lainnya itu juga saling share dari teman yang satu ke teman yang lain. Ya, Ana Maria sudah mengisi formulir itu? Iya, sudah mengisi. Oke, saat ini Ana Maria kita juga bersama dengan Bupati Ngada, Bapak Paulus Soliwas. Silahkan, boleh ngobrol. Pak Bupati, ini ada mahasiswa kita yang ada di Surabaya. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Uge. Silakan, ada yang ingin disampaikan ke Pak Bupati? Iya ada. Jadi pertama-tama saya mewakili teman-teman mahasiswa di Surabaya sendiri mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan pemerintah Kabupaten Ngada yang sudah memberikan perhatian bagi kami yang masih di tanah rantau. Karena dengan adanya bantuan itu sangat membantu kami dan sedikit meringankan beban orang tua di dalam keadaan seperti ini, di mana dengan bantuan itu juga bisa memenuhi kebutuhan kami selama masa karantina ini. Ya. Ana Maria, tadi saya dengar bocoran dari Pak Bupati bahwa akan dapat sekitar Rp500.000. Nah, Ana Maria ada yang ingin ditanggapi dari ini, silakan langsung ngobrol dengan Pak Bupati. Iya, Kak. Silakan. Jadi mungkin berapapun besar yang kami terima itu sudah sangat membantu, karena dalam kondisi seperti ini juga kami itu dengan kelangkaan dari APD sendiri itu, jadi kami memilih tidak bisa terus-terusan untuk keluar dari rumah. Jadi sebagian jadi seperti kayak untuk memesan makanan, di mana contohnya di tempat saya itu sudah banyak tempat makan yang tutup, jadi kami harus memesannya secara online kayak gitu Pak. Ya, Pak Bupati ada yang ingin disampaikan kepada Ana Maria, silahkan. Baik, Uge. Selamat siang Uge sekali lagi. Iya, selamat siang Pak. Ayo Uge, kau berjawab deh, kau kan. Dari Bejawa, Mangulewa, Langa, Naru, Soa, Marunggela, Aturium. Bejawa Kota. Bejawa Kota, siapa punya anak nih, Ana Maria ya. Ya. Pak Bupati, apa yang harus mereka lakukan ini untuk bisa mendapatkan bantuan Ya. itu? Baik, terima kasih Uge. Pertama, tolong sampaikan terima kasih atas tanggapan dari semua ikatan mahasiswa. Tapi sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf atas yang coba kita komunikasikan awal. Karena teman-teman ini berpikir jelimet sampai dengan minta maaf itu minta dari nomor rekening. Karena ini berkaitan dengan aspek kebijakan dan aspek pertanggungjawaban. Tapi kami akhirnya putuskan untuk tidak perlu kita distribusi ke masing-masing mahasiswa melalui nomor rekening yang ada. Jadi itu sebenarnya kekeliruan sedikit. Oleh karena itu saya dan teman-teman menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya yang inti kita mau bantu prosesnya adalah melalui ketua-ketua ikatan untuk menyampaikan permohonan bantuan biaya
dengan dilampirkan nama secara kolektifnya, nama mahasiswa-mahasiswa kita, lalu dengan fotokopi kartu mahasiswa. Setelah disampaikan Bupati tentunya akan dengan besaran bantuan kepada setiap mahasiswa, totalnya itu akan kita distribusi melalui ketua-ketua ikatan. Lalu dari ketua-ketua ikatan akan mendistribusi atau membayar kepada setiap mahasiswa-mahasiswi. Lalu dengan bukti penerimaan tanda tangan, setelah itu dari ketua ikatan menyampaikan kembali kepada Bupati bahwa uang sudah terima sebagai wujud pertanggungjawaban, karena kita gunakan APBD. Tentunya Bupati dan mekanisme ada akan juga memberikan pertanggungjawaban selanjutnya sesuai dengan sistem atau mekanisme yang ada di penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Ya. Jadi Ana Maria, Pak Bupati, uang yang dikirim ini untuk mereka agar tidak pulang, jangan sampai uangnya dibeli untuk tiket pulang kembali ke sini ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, halo. Saya pikir dengan karena ini kan penyebaran virus ini hanya dari orang ke orang, sehingga kita dengan protap yang ada kita membatasi perkumpulan orang dalam jumlah banyak. Kita sendiri juga harus jaga jarak paling kurang lebih 1 meter dengan masker dan alat-alat APD lainnya. Oleh karena itu, terima kasih semua adik-adik anak saya. Masih akan ada beberapa tanggapan membantu pemerintah daerah. Untuk sementara ini ada yang bersepakat untuk tidak kembali. Jadi sebagai bentuk inisiatif dan partisipasi anak-anak mahasiswa seluruhnya, lalu kami bersepakat untuk sedikit membantu mahasiswa kita ada di sini untuk dengan sikap untuk tidak kembali. Saya pikir ini hal yang sangat luar biasa. Oke. Oleh karena itu sampaikan salam terima kasih saya kepada semua mahasiswa kita ada di Surabaya. Juga terima kasih saya untuk orang tua yang ada di Kabupaten Ngada ini juga yang juga bersepakat untuk sementara meminta keluarga termasuk mahasiswa kita untuk beberapa saat ini untuk tidak kembali dulu ke Bejawa. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ada kekeliruan sedikit karena memang kita ini kerja memang dalam aturan ya, pengelolaan keuangan daerah, memang hal seperti itu memang wajib. Tapi dengan kondisi ini kami tidak perlu lagi nomor rekening ya, cukup nanti seperti yang saya sampaikan tadi mekanisme pembayaran kepada setiap mahasiswa. Ya. Baik. Ana Maria mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita harapkan Ana Maria ini bisa menjadi ini bisa membawakan informasi yang disampaikan Pak Bupati ini kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswinya di Surabaya ya. Iya Kak. Baik, terima kasih Ana Maria. Siapa dulu Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Dari Kak. kota ini kau sila. Kau balik. Saya setidaknya rumah itu di mana? Kalau tahu tentu rumah saya sudah tahu. Sehingga itu membuktikan siapa? ini bukan mahasiswa fiktif ya. Tidak maksudnya supaya kita bisa dengan orang tua kita kenal. Ini. Kalau kenal ada tambahan dananya. Tetap ya. Segala kemungkinan, Mbak, dengan wabah corona ini segala kemungkinan bisa terjadi. Termasuk penambahan dana ya. Siapa tahu ke depannya. Mudah-mudahan. Baik. Ana Maria, terima kasih. Kami akan berbincang dengan mahasiswa-mahasiswi lainnya lagi nanti ya. Iya, terima kasih Kak. Oke, maka kadang-kadang oke. Diam diri. Sehat belajar terus supaya sukses. Iya, siap. Molo oke, selamat siang. Iya, selamat siang. Pak Bupati, kalau tadi itu dari Surabaya, kita coba hubungi, cek lagi adik-adik kita di daerah lain. Bali ini juga terdampak COVID-19 ya, dan memang hampir seluruh provinsi, sudah seluruh provinsi di Indonesia sekarang sudah berwarna merah, Pak Bupati. Kita cek yang di Bali seperti apa. Sudah ada Riki yang bersama dengan kita, mahasiswa asal Kabupaten Ngada di Bali. Riki, selamat siang. Selamat siang. Ya, saat ini juga ada Pak Bupati, silakan disapa. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Riki.
Iya, Riki di rumah saja ya. Iya, di rumah. Asal mana? Riki ini belajar dari rumah, ada program-program khusus dari kampusnya? Ada program khusus untuk kuliah online dari kampus. Tidak pulang karena memang tidak ada rencana untuk pulang, tidak diperbolehkan orang tua, atau karena memang ada himbauan dari pemerintah Kabupaten Ngada yang sudah sampai ke Riki? Ada ini orang tua yang larang juga. Terus ada kekhawatiran dari diri sendiri juga untuk supaya ya tahu diri supaya jangan pulang dulu dengan pandemi yang masih berlangsung begini. Ya, jadi kita patut apresiasi ini kesadarannya sampai pada tingkat mahasiswa ini memang mengurungkan niat Pak Bupati untuk pulang. Selain orang tua juga melarang, artinya usaha perang melawan COVID-19 ini menjadi usaha kita bersama. Riki sudah dengar bahwa pemerintah Kabupaten Ngada akan memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswi di luar Flores? Sudah dengar. Dengar dari teman-teman semua juga, terus ada banyak juga informasinya yang masuk. Ya, sudah sampai di mana prosesnya untuk bisa mendapatkan bantuan itu untuk Riki sendiri? Sampai di itu pengisian data dari mahasiswa itu sendiri untuk ke kabupaten. Ada kendala? Tidak ada. Tidak ada kendala. Oke, teman-temannya sebagian besar sudah banyak yang tahu Riki. Ya, sebagian besar sudah banyak yang tahu juga. Oke, Pak Bupati ada yang ingin disampaikan untuk Riki? Riki silahkan ngobrol langsung dengan Pak Bupati. Riki, Ya, selamat sore lah. selamat sore. Kalau kau kena boleh si langa kau kena. Riki, kamu dari Riki bersama mana lah? Dari TLPU. Oh, kalau kau kena na, PO memang. Riki, selamat sore Riki. Selamat sore. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa kita, kepada orang-orang tua kita di Bajawa, karena dengan himbauan-himbauan pemerintah ini, partisipasi orang tua kita di Bajawa, di Ngada, lalu partisipasi dari Riki dan teman-teman semua luar biasa. Karena untuk sementara ini untuk tidak kembali ke Bajawa dulu, itu satu langkah yang katakan kami boleh memberikan apresiasi. Oleh karena itu, dengan tidak kembalinya mahasiswa-mahasiswi kita ke Ngada, lalu pemerintah kami bersepakat untuk sekedar membantu para mahasiswa kita yang kami rencanakan, kita per mahasiswa itu yang kami coba anggarkan ini 500.000. Kemudian mekanismenya adalah, ya, yang pertama Riki dan teman-teman, saya menyampaikan permintaan maaf dulu karena dari awal sistem yang mau kita bangun dengan sistem aplikasi ini sampai dengan kita minta nomor rekening per mahasiswa. Ini kenapa? Karena memang dari aspek pertanggungjawaban dan mekanisme hal itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman ini berpikir jelimet sampai dengan aspek pertanggungjawaban. Tetapi sebenarnya setelah kami bersepakat, kebijakan itu bisa kita lakukan dengan cara adalah melalui ketua-ketua ikatan, supaya dengan daftar nama para mahasiswi-mahasiswi yang sedang aktif dilampirkan dengan fotokopi kartu mahasiswa, lalu melalui ketua ikatan menyampaikan permohonan bantuan biaya kepada Bupati. Setelah itu Bupati dengan melihat jumlah mahasiswa dengan yang kita rencanakan masing-masing mahasiswa itu 500.000 dan keuangannya akan disalurkan melalui ketua-ketua ikatan. Lalu selanjutnya melalui ketua-ketua ikatan membayar itu atau mendistribusi kepada setiap mahasiswa-mahasiswi. Lalu cukup dibuktikan dengan bukti penerimaan bantuan itu melalui kwitansi atau apapun bentuknya. Setelah itu melalui ketua ikatan menyampaikan kepada Bupati lagi sebagai aspek pertanggungjawaban, karena Bupatinya tentu dengan mekanisme sistem ada itu juga berkaitan dengan pertanggungjawaban Bupati dengan regulasi yang ada, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Jadi sekali lagi, Riki tolong bertemu teman-teman, minta maaf ada kekeliruan kita sedikit, ya. Tapi itu sebenarnya bukan hal-hal yang kita buat. Teman-teman berpikir sampai yang hal paling kecil. Sekali lagi itu berkaitan aspek pertanggungjawaban. Oleh karena itu nomor rekening kita tidak minta lagi, kita hanya melalui ketua-ketua ikatan. Ya, Riki, ini bisa disampaikan juga kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi asal Ngada lainnya ya, Riki ya. Iya, iya. Di Bali cukup banyak? Ya banyak. Iya. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Ngada yang memberikan bantuan, ini kami belum dapat laporan dari pemerintah kabupaten lainnya yang juga melakukan bantuan serupa begitu. Tanggapan Riki bagaimana? Teman-teman yang lain ada komentar? Pasti ada yang bilang ini bahagia nih teman-teman dari Ngada ada bantuannya begitu. Ada semacam itu? Ada. Bagaimana tanggapannya dari Riki dan juga dari teman-teman lain? Terlepas dari bantuannya atau tidak, ini kami sebagai mahasiswa ini sudah merasa sangat senang karena setidaknya pemerintah juga sudah memperhatikan kami walaupun di tengah-tengah masalah virus ini. Walaupun terlepas dari bantuan itu tadi, kan ada keinginan juga, ada niat dari pemerintah untuk memperhatikan putra-putra daerah yang sedang melanjutkan pendidikan di luar. Itu kami sudah sangat senang dengan itu. Iya. Baik, Riki tetap tinggal di rumah ya, harap tidak kemana-mana, patuhi aturan-aturan yang diterapkan pemerintah ya. Iya. Ya, Pak Bupati silakan. Ya, Riki. Begini, untuk mempercepat ini, tolong hubungi ketua. Kalau memang daftar nama sudah clear, supaya minta Pak Ketua, dan kami juga akan hubungi supaya segera menyampaikan permohonan kepada Bupati, permohonan bantuan biaya, sehingga secepatnya juga kami segera bisa mendistribusi itu. Jadi sikap kita adalah di semua ikatan di kota mana saja yang sudah bisa menyampaikan, kami akan segera mendistribusi bantuan dari pemerintah daerah. Sehingga tolong sampaikan di Pak Ketua, salam saya dari Bupati dan teman-teman yang bertugas di gugus tugas kabupaten ini. Mudah-mudahan sedikit membantu para mahasiswa-mahasiswi kita yang ada lagi sedang berkuliah di kota-kota yang ada di Jawa, Bali dan lain-lain sebagainya. Jadi kami tinggal menunggu input balik. Saya berharap Riki isi jerbu, kau isi jerbu buunya, nagenya, dokanya, atau donanya, bata Jawanya. Kau desa apa lah jerbu? Desa Watu Manu. Oh, Watu Manu. Zalamiu kan sudah amal hotmi sampai di Bible lama Riki. Nanti karena sudah hotmiss malah ingin pulang nanti Pak Bupati. Jangan dulu. Nanti sudah. Kalau sudah habis Riki kagak bado Riki ya. Iya. Riki jaga kesehatan Riki, tahan diri, diam dulu di karantina mandiri di rumah-rumah sambil belajar supaya kuliah kita bisa sukses. Itu menjadi kebanggaan orang tua. Ingat orang tua kita dengan keterbatasan bisa mengirim anak-anak kita untuk berkuliah di mana saja, itu satu hal yang luar biasa. Sehingga jagalah kepercayaan juga sekaligus tanggung jawab dari kita para mahasiswa untuk bisa menyelesaikan perkuliahan kita. Saya pikir itu harapan dari semua kita orang tua untuk semua anak-anak kita biar ke depan itu lebih sukses. Yo Riki, mau kenal Riki? Iya. Baik. Aman toh Riki? Aman. Mai utu balik lah, ini gua tua kena nama Terima kasih Riki. Ya, terima kasih. Nah, tadi sudah kita coba cek dari Surabaya, dari Bali, kini kita ke Kupang ya. Ini mahasiswi kita yang ada di Kupang. Kita coba cari tahu ya, jangan sampai yang justru yang paling dekat dengan Bajawa malah belum dengar kabar ini ya. Ada Radielsa di sana. Radielsa? Iya kakak. Ya, selamat siang. Saat ini di Kupang ya? Iya kakak. Radielsa sudah dengar ada program dari pemerintah Kabupaten Ngada tentang bantuan untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di luar Pulau Flores? Sudah kakak. Sudah. Lalu bagaimana tindak lanjutnya di Kupang? Ini
ini di sini kami baru mengisi link yang dibagikan dari Pemda. Ya, lalu? Jadi ini mungkin dengan bantuan itu dari Bapak Bupati, kami dari mahasiswa ini yang di Kupang merasa terbantu karena tidaknya sedikit meringankan beban dari orang tua. Oke. Nah, Radelsa dengan Pak Bupati sekarang ada yang ingin disampaikan, silakan saling menyapa Pak Bupati. Selamat siang Uge. Selamat siang Bapak Bupati. Ai Uge Kapute Uge pejabat dena lah LA ko. Ya, Ai bude Uge. berjawa mata loko Bapak. Camo si LA lah langa asli ko. Asli matlok. Oh, tidak Bapak. Boleh Uge. Begini Uge. Pemerintah daerah mungkin sudah tahu tadi sudah disampaikan. Hanya tolong sampaikan ke Pak Ketua ada sedikit soal aplikasi IT ini kan masing-masing orang kan bisa dengan sistem caranya bisa berbeda. Tapi satu hal yang saya perlu sampaikan, tolong sampaikan di Pak Ketua. Permohon maaf dari Pak Bupati dan teman-teman ada sedikit miss tentang sampai dan minta nomor rekening. Ya, ini tidak salah karena memang kita berpikir dari aspek pertanggungjawaban. Tapi dengan kondisi ini lalu kebijakan kita tidak lagi ke nomor rekening masing-masing mahasiswa-mahasiswi, tetapi kita melalui ketua ikatan ya supaya ketua ikatan dengan daftar nama seluruh mahasiswa-mahasiswi kita ada di Kupang, lalu fotokopi kartu mahasiswa. Lalu melalui ketua menyampaikan permohonan bantuan biaya kepada Bupati. Setelah itu berdasarkan permohonan itu Bupati akan mendistribusikan bantuan itu yang rencana kita sementara ini 500.000. Ya, kemudian pendistribusiannya adalah dari kami di Bejawa dari Bupati ini kepada ketua ikatan, selanjutnya ke ketua ikatan mendistribusi atau membayar kepada semua mahasiswa-mahasiswi kita yang di Kupang dengan bukti penerimaan dalam bentuk kwitansi dan lain sebagainya. Setelah itu dengan bukti-bukti penerimaan itu dan setiap mahasiswa-mahasiswi melalui ketua itu dipertanggungjawab kepada Bupati karena tentunya Bupati juga akan bertanggung jawab lebih lanjut terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Jadi sebenarnya mekanismenya lebih simpel. Ya, tidak seperti yang lalu dengan IT ini kan melalui Pak Ketua itu kan ada sedikit kita berbeda soal sistem aplikasi. Saya pikir itu biasalah. Tapi intinya kita tidak lagi minta ke nomor rekening. Tolong sampai di Ketua permohonan maaf kami ya soal sampai kita minta nomor rekening. Saya pikir ini kecil saja sehingga saya harap ini semua ketua, teman-teman, adik-adik, anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kupang bisa memaklumi ini. Oke, Radelsa. Oke. Radelsa, ini ada teman-temannya yang sudah pulang ke Ngada. Kalau menurut pantauan Radelsa? Iya, sebagian kecil mungkin yang sudah pulang ke kampung dan mungkin masih sebagian besar yang ada di sini, Kakak. Oke, jadi sudah ada yang pulang dan mudah-mudahan nanti Radelsa bisa menjadi pewarta, kemudian penggagas dan juga bisa mengajak teman-teman lainnya untuk tidak pulang dulu ya. Iya Kakak. Karena kita sudah punya satu ODP, sudah punya satu positif corona di Kupang. Oke. Iya Kakak. Ya, terima kasih Radelsa. Selamat belajar dari rumah. Terima kasih banyak Kakak. Selamat siang. Selamat siang Kakak. Pak Bupati, kalau tadi kita cek ke mereka, ternyata tak responnya baik semua. Lalu mereka juga sudah mendapatkan informasi ini. Yang paling penting adalah informasi ini sampai ke telinga mahasiswa-mahasiswi, sehingga mereka pun juga bisa menjadi pengontrol begitu ya. Ini membantu pemerintah kabupaten memberikan feedbacknya. Mereka sudah terima ini. Nah, Pak Bupati, harapan dan pesannya untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang diberikan bantuan ini untuk mengelola keuangan ini seperti apa? Baik, saya pikir ini bentuk perhatian dari pemerintah, tidak banyak, tapi setidak-tidaknya sedikit membantu para mahasiswa-mahasiswi kita dalam masa karantina ini.
dengan kesulitan-kesulitan ini, ya mereka sedikit membantu, dapat bantuan dari pemerintah daerah, selain juga bantuan-bantuan dari orang tua, tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka selama mereka di karantina. Ini sebenarnya bantuan kita untuk bukan tambahan bayar SPP, tapi sekedar membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan konsumsi mereka selama mereka ini di karantina. Tadi seperti misalnya tadi dia bilang Anna Maria harus pesan, ya setidak-tidaknya ini sedikit membantu mereka, sehingga untuk kebutuhan makan minum mereka setiap hari itu ada sedikit biaya yang dibantu, diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ya, Pak Bupati, kita tinggalkan program itu. Ada satu lagi yang paling penting ya, yang harus kita ketahui juga, bagaimana kesiapan kita untuk melawan COVID-19. Prajurit-prajurit Pak Bupati ini yang bertugas di garda terdepan, kemudian yang menjadi tenaga medis dan lain-lainnya, ini sudah dilengkapi senjata dalam tanda kutip. APD mereka sudah standar, sudah siap untuk berperang dengan COVID-19? Baik, terima kasih Mbak Desi. Yang pertama, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, gugus tugas kita tuh bukan garda paling depan. Belakang? Sebenarnya gugus tugas paling depan adalah pribadi kita masing-masing. Masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Karena dengan tadi kita sama-sama tahu ini penyebaran ini kan dari orang per orang. Dengan himbauan kita, instruksi kita, lalu instruksi kita membatasi seperti hal-hal tadi yang kita sudah, Mbak Desi sudah ketahui. Sehingga memang untuk petugas-petugas kita, sarana prasarana berkaitan dengan penanganan penyebaran virus COVID ini itu APD. APD ini pada prinsipnya semua akan kita penuhi. Tapi persoalannya adalah sebagian sudah bisa kita gunakan, sebagian belum. Karena kita masih berupaya melakukan pesanan-pesanan. Karena stok sekarang ini ada satu penyedia, dia punya stok, tapi stok tidak mencukupi. Ya, ini barang produksi kan di Jawa sana. Seluruh kabupaten membutuhkan hal yang sama. Jadi permintaan ini sangat banyak. Sehingga ada jalur khusus yang ditempuh Pak Bupati misalnya untuk tidak masuk terlalu lama dalam antrian begitu. Apalagi biasanya mereka akan mengutamakan pemesanan dari rumah sakit rujukan. Nah, Kabupaten Ngada bukan rumah sakit rujukan gitu ya. Pak Bupati berusaha bagaimana untuk tidak terlalu lama mendapatkan APD itu? Begini Mbak, sebenarnya rumah sakit Bejawa sudah menjadi rumah sakit rujukan juga berdasarkan keputusan gubernur. Ya, semua rumah sakit yang ada di kabupaten ini menjadi rumah sakit rujukan, sehingga kami berkaitan dengan sarana prasarana kebutuhan APD dan lain sebagainya untuk di rumah sakit itu tentunya kita sediakan khusus untuk penanganan mereka yang positif. Jadi tidak ada orang misalnya dalam istilah PDP semua ke rumah sakit, tidak. Jadi kita ada tempat karantina tadi. Tapi kita bersyukur dari 1.900 yang di screening, yang pendatang sampai saat ini ada 18 orang yang ODP. Itu disarankan karantina mandiri. Iya, 18 orang ini 14-nya sudah aman, sudah lewat dari masa inkubasi. Sudah selesai dipantau. Ya, sudah selesai, mereka kembali, tapi tetap dipantau terus oleh petugas-petugas medis kita di puskesmas dan lain sebagainya. Sedangkan 4 orang sisa ini juga sebenarnya hasil pemeriksaan tidak menunjukkan gejala-gejala. Hanya kenapa kami harus karantina terpusat, ya itu pertimbangan tadi. Mungkin dia pernah tinggal dengan atau bersentuhan dengan mereka-mereka yang sudah positif, atau mereka-mereka yang prinsipnya datang dari daerah-daerah zona merah, itu kita wajibkan karantina terpusat. Sehingga tadi kita sudah sama-sama lihat persiapan kita sana walaupun belum selesai, tapi kami bersepakat paling lambat besok atau lusa sudah akan kami jemput yang mereka 4 orang ini. Kami siap ambulans khusus, jadi khusus mengangkut mereka-mereka yang datang dari yang ODP, yang butuh perawatan di karantina terpusat. Kita siapkan mobil ambulans khusus untuk mengangkut mereka. Jadi tidak sembarang kendaraan, dan kendaraan ambulans itu khusus
tidak juga lagi untuk dijemput pasien-pasien Tidak sakit campur lainnya. ya? Tidak tercampur. Oke, baik. Seperti itu. Pak Bupati, kalau kita lihat kan Provinsi NTT baru beberapa hari lalu ditetapkan sebagai provinsi dengan zona merah juga ini ya. Artinya perang kita baru saja dimulai begitu. Pak Bupati dan Kabupaten Ngada pada umumnya sudah siap begitu ya. Kalau saya lihat dari dalam perjalanan sampai dengan di tempat ini sudah sangat siap untuk bisa berperang begitu ya. Apa sekali lagi harapan Pak Bupati yang ingin disampaikan kepada masyarakatnya yang kita memang belum menerapkan jam malam, kemudian BBS, itu apa harapan dari Pak Bupati? Masyarakat sebagai garda terdepan. Sebenarnya melalui edaran himbauan kita itu tidak boleh ada pertemuan yang dengan mengumpulkan orang. Walaupun itu budaya kita, Bapak ya. Ya, contoh saja, misalnya orang meninggal, kita ini kan penuh dengan ritual-ritual, ya, ada keluarga itu kan urusannya manusia tuh bisa ratusan orang. Tapi kami putuskan untuk apabila ada yang meninggal, kami putuskan paling banyak 10 orang. Paling banyak 10 orang karena pasti ada yang mengantar jenazah, memikul jenazah, gali lubang, kubur dan sebagainya. Sehingga kami batasi paling tinggi paling banyak 10 orang. Pasti ada penolakan awal. Tapi saya bersyukur, Mbak. Memang saya katakan tadi partisipasi masyarakat kita 90% itu luar biasa. Memang kan ada beberapa tempat yang dengan ketakutan yang berlebihan. Kita contoh kemarin ada satu yang turun di Maumere, dia ke Ruteng kembali, ya, lalu kampungnya di Bolonga sana. Di sana masyarakat menolak. Sebenarnya yang bersangkutan tidak ada apa-apa, tapi karena bilang datang dari daerah-daerah ini, paranoid ini tadi, mereka menolak. Lalu kami yang bersangkutan kami sediakan sementara di rumah dokter yang kosong sebagai karantina terpusat di situ. Ya, konflik horizontal semacam ini yang perlu dicegah oleh pemerintah Kabupaten Ngada juga ya. Selain tugas-tugas yang memang menjadi kewajiban di gugus tugas ini dari kabupaten, kecamatan, dan desa, tetapi masing-masing kita dengan tugas pokok fungsi kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya Pak Dandim dengan jajarannya, Pak Kapolres dengan jajaran tetap melakukan tugas pokok fungsi mereka. Misalnya untuk pengendalian keamanan, ketertiban keamanan, mereka secara struktural mereka lakukan. Sehingga selain mereka teman-teman Pak dari Kapolres kita libatkan dalam gugus tugas, tapi mereka bersepakat melalui mekanisme mereka dan tugas pokok fungsi mereka tetap melakukan itu. Kita jalan. Kolaborasi saja. Dan saya berterima kasih untuk Pak dan Pak Kapolres. Setiap hari pokoknya kita ngumpulnya di sini. Di sini kantornya. Ya, kantornya di sini. Pak Bupati, satu lagi yang peran penting kan diaspora juga punya peran penting ini ya untuk mengendalikan orang tidak pulang kampung. Harapan Pak Bupati karena ini nanti mungkin bisa kita tampilkan lebih luas kepada para diaspora kita yang ada di luar dari Kabupaten Ngada, peran serta mereka gimana? Ya, kalau mereka yang memang bekerja tetap itu pada umumnya mereka tidak kembali. Tapi yang menjadi dilematis bagi pemerintah daerah adalah mereka yang bekerja pada perusahaan-perusahaan. Kita sama-sama tahu terjadi banyak PHK. Ya, ini dilematis, kita tidak mungkin bisa menolak mereka. Kami sesuai dengan tugas pokok kita tentunya kami akan menerima. Tapi semua prosedur, tahapan dalam rangka kita mengendalikan penyebaran COVID ini, semua prosedur kita lakukan tanpa kecuali. Ya, jadi kita tidak menolak mereka karena kita menolak mereka juga kesian mereka. Sudah di PHK, saya bayangkan kalau kota besar ada duit mau belanja di mana? Mendingan di Bejawa sini di belakang rumah ada sayur mayur, ada ubi-ubian, ada jagung, sehingga kehidupan mereka tidak terganggu. Tapi bagaimanapun juga sikap pemerintah adalah bagi mereka yang kembali kami akan terima mereka. Terutama juga mereka yang dari misalnya yang tugas-tugas TKI kita keluar, mau tidak mau kita harus terima. Oleh karena itu mungkin melalui gugus tugas mereka yang dari luar negeri itu yang sebagai TKI mestinya tidak diserahkan kepada daerah. Pikiran kita mestinya di take over oleh gugus tugas di pusat. Itu yang namanya kerja bersama-sama. Gitu ya. Tapi memang secara aturan memang belum ada untuk seperti itu ya. Ya.
Sehingga kami kemarin saya baru telepon Pak Kadis Dinas Provinsi, lalu saya telepon Pak Wagub. Sekarang ini tidak ada pilihan lain. Kita harus bisa mengambil langkah-langkah kebijakan dan kita putuskan, kita protek untuk supaya jangan sampai begitu banyak orang yang kembali. Pintu masuknya harus ditutup. Iya, katakan misalnya untuk kapal laut. Mestinya kapal yang angkut penumpang tidak boleh berlayar lagi. Hanya yang logistik saja. Logistik, kapal-kapal niaga silakan. Sama seperti yang sudah diterapkan di Papua. Iya. Dan kemarin bersyukur Pak Wagub memang sudah ada instruksi dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, ferry misalnya, dia tidak boleh muat penumpang. Sehingga kami kemarin ada 6 orang yang harus dengan ferry kembali ke Kupang karena tidak boleh dilarang untuk tidak muat. Akhirnya kami terpaksa melalui posko ini kami beli tiket 6 orang untuk mereka kembali ke Kupang. Misalnya ke depan ini COVID-19 semakin kita tidak inginkan tapi kita mencegah untuk tidak semakin meluas. Ini terakhir Pak Bupati, akankah Pak Bupati nanti menutup seluruh pintu masuk ke Kabupaten Ngada mengikuti walaupun Presiden Jokowi mengatakan bahwa karantina wilayah itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi ketika kalau misalnya melihat akan mengikuti juga pemerintah kabupaten lain yang sudah mulai nakal begitu Pak Bupati? Iya. Saya pikir tentunya pertama kita tata asas. Kita kerja dalam sebuah sistem, ada hierarki, ada etika. Tentunya kami akan tata asas. Yang kedua, tentunya ada kewenangan-kewenangan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dan untuk buka kewenangan pemerintah daerah ini tentunya kita akan berkoordinasi ke Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, gugus tugas supaya ada langkah-langkah yang bisa diperlakukan. Tapi saya pikir dalam rangka kita mengamankan Kabupaten Ngada ini, saya pikir tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil kebijakan sifatnya proteksi. Yang mungkin paling jelek seperti Mbak Desi sampaikan tadi. Kalau memang kita lihat tren ini, dia terus semakin berkembang. Bisa saja diambil kebijakan seperti itu, Bapak? Bisa. Saya untuk melindungi kewajiban Bupati untuk melindungi masyarakat Kabupaten Ngada ini. Memang kita akan berbeda dengan kebijakan aturan pusat, tapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan permasalahan di setiap wilayah, saya pikir Bupati yang disebut dengan diskresi, kita juga bisa ambil kebijakan-kebijakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oke. Ya. Jadi itu bukan artinya melawan, tetapi sedang melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat. Oke, baik. Pak Bupati, kami lihat semangatnya untuk melawan COVID-19 ini tinggi sekali untuk pemerintah Kabupaten Ngada. Kami ucapkan apresiasi Pak Bupati. Tetap semangat ya, dan mudah-mudahan semua yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati bersama dengan Kodim, kemudian Polres, ini bersama-sama bisa bekerja sama untuk melawan COVID-19 ini Pak Bupati ya. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah menyaksikan acara ini. Sejak awal perjalanan kami tadi hingga sampai di tempat ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Kabupaten Ngada. Satu lagi kemudian ingin disampaikan oleh Pak Bupati, silakan. Baik, terakhir saya ingin menyampaikan khususnya untuk masyarakat yang beragama Kristen. Saya mau menyampaikan, minta maaf untuk saudara yang beragama lain. Yesus telah bangkit. Maut telah dikalahkan. Dosa dan penderitaan sudah dilenyapkan. Yesus sudah bangkit. Itu artinya corona pasti dilenyapkan. Amin. Ini harapan kita bersama begitu ya. Pak Bupati punya semangat yang luar biasa meyakinkan kita semua yang sedang menyaksikan ini bahwa kita bersama bisa mengalahkan COVID-19 dan ini dimulai dari kita yang menjadi garda terdepan. Kita semua bisa mencegah karena virus ini tidak berpindah kalau tidak dibawa oleh manusia. Jadi ikuti aturan himbauan dari pemerintah, kita bersama bisa melawan corona.